Post hoc fallacy, kesalahan logika dalam menyimpulkan hubungan sebab akibat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali mencoba mencari hubungan antara berbagai peristiwa. Namun, tanpa disadari, banyak dari kita terjebak dalam kesalahan berpikir yang disebut post hoc fallacy atau kesalahan logika post hoc ergo propter hoc, setelah ini, maka karena ini. Kesalahan ini terjadi ketika seseorang menganggap bahwa karena suatu peristiwa terjadi setelah peristiwa lain, maka peristiwa pertama pasti menjadi penyebab dari peristiwa kedua. Misalnya, jika seseorang mulai memakai gelang keberuntungan dan keesokan harinya mendapatkan promosi di tempat kerja, ia mungkin berasumsi bahwa gelang tersebut adalah penyebab keberuntungannya. Padahal, ada banyak faktor lain yang bisa menjelaskan promosi tersebut, seperti kerja keras, pengalaman, atau bahkan kebetulan semata. Apa itu post hoc fallacy? Post hoc fallacy terjadi ketika seseorang salah menghubungkan dua peristiwa berdasarkan urutan waktu, bukan karena ada hubungan sebab akibat yang nyata. Dalam istilah logika, ini berarti menganggap, karena A terjadi sebelum B, maka A menyebabkan B, padahal hubungan antara keduanya bisa jadi tidak ada atau melibatkan faktor lain. Kesalahan ini sering ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari kepercayaan pribadi, pseudoscience, politik, hingga keputusan bisnis. Contoh-contoh post hoc fallacy, kaitan antara vaksin dan autisme. Salah satu contoh terkenal dari post hoc fallacy adalah anggapan bahwa vaksin menyebabkan autisme. Teori ini muncul karena beberapa anak mulai menunjukkan gejala autisme setelah menerima vaksin. Namun, penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa tidak ada hubungan sebab akibat antara vaksinasi dan autisme. Superstitions dan keberuntungan. Seorang atlet mungkin mengenakan kaos tertentu saat bertanding dan kebetulan menang. Jika ia percaya bahwa kaos itu membawa keberuntungan dan selalu memakainya di pertandingan berikutnya, ia terjebak dalam post hoc fallacy. Kemenangannya lebih mungkin disebabkan oleh latihan dan strategi daripada pakaian yang dikenakan. Keputusan politik dan ekonomi. Jika sebuah negara mengalami pertumbuhan ekonomi setelah seorang presiden baru menjabat, orang-orang mungkin menganggap bahwa kebijakan presiden langsung menyebabkan peningkatan tersebut. Padahal, faktor ekonomi sangat kompleks dan bisa dipengaruhi oleh kebijakan pemerintahan sebelumnya, tren global, atau kebijakan bisnis besar. Pengobatan alternatif. Seorang pasien yang mengonsumsi jamu tertentu dan sembuh dari sakitnya mungkin menganggap bahwa jamu itu adalah penyebab kesembuhannya. Padahal, mungkin saja tubuhnya memang sedang dalam proses pemulihan alami atau pengobatan medis yang sedang dijalani yang sebenarnya lebih berperan dalam kesembuhannya. Mengapa post hoc fallacy berbahaya? Meskipun terlihat sederhana, kesalahan berpikir ini bisa berdampak besar dalam kehidupan manusia. Berikut adalah beberapa bahaya dari post hoc fallacy. Menyebabkan kesalahpahaman dan mitos. Banyak kepercayaan yang salah berkembang karena kesalahan logika ini. Orang-orang bisa mempercayai teori konspirasi, superstisi, atau informasi yang tidak berdasar hanya karena mereka melihat hubungan waktu antara dua peristiwa. Mengambil keputusan yang salah. Dalam bisnis dan politik, kesalahan post hoc fallacy bisa mengarah pada kebijakan yang salah. Jika pemimpin bisnis mengaitkan kenaikan penjualan dengan strategi pemasaran tertentu tanpa bukti yang jelas, mereka mungkin akan mengulangi strategi tersebut meskipun sebenarnya bukan itu penyebab utama kesuksesan mereka. Membuat orang mengabaikan faktor-faktor yang lebih penting. Jika seseorang percaya bahwa keberuntungan atau tahayul menentukan keberhasilan, mereka mungkin akan mengabaikan faktor nyata seperti kerja keras, pendidikan,
atau strategi yang baik. Mendorong penyebaran pseudoscience dan pengobatan alternatif yang tidak teruji. Banyak orang memilih metode pengobatan yang tidak didasarkan pada bukti ilmiah, hanya karena mereka percaya bahwa metode tersebut berhasil pada orang lain. Ini bisa berbahaya jika menghalangi mereka mendapatkan perawatan medis yang sebenarnya diperlukan. Cara menghindari post hoc fallacy. Gunakan data dan bukti ilmiah. Sebelum menyimpulkan hubungan sebab akibat, pastikan ada penelitian atau data yang mendukung klaim tersebut. Jangan hanya mengandalkan pengalaman pribadi atau anekdot. Pahami konsep korelasi versus kausalitas. Hanya karena dua hal terjadi bersamaan atau berurutan, bukan berarti yang satu menyebabkan yang lain. Korelasi tidak selalu berarti kausalitas. Cari faktor lain yang mungkin berperan. Sebelum mengambil kesimpulan, pikirkan apakah ada faktor lain yang bisa menjelaskan suatu peristiwa. Misalnya, pertumbuhan ekonomi mungkin bukan hanya karena kebijakan pemerintah baru, tetapi juga faktor global seperti harga minyak atau teknologi baru. Latih berpikir kritis. Jangan langsung percaya dengan klaim yang terdengar logis tetapi tidak memiliki dasar bukti yang kuat. Biasakan bertanya, apakah ada bukti ilmiah yang mendukung ini? Apakah ada faktor lain yang bisa menjelaskan? Post hoc fallacy adalah kesalahan berpikir yang sering terjadi ketika kita menganggap bahwa hanya karena suatu peristiwa terjadi setelah peristiwa lain, maka yang pertama pasti menjadi penyebab yang kedua. Kesalahan ini dapat menyebabkan kesalahpahaman, keputusan yang buruk, dan penyebaran mitos yang tidak berdasar. Untuk menghindari jebakan ini, kita harus selalu berpikir kritis, mencari bukti ilmiah, dan memahami bahwa korelasi tidak selalu berarti kausalitas. Dengan begitu, kita bisa mengambil keputusan yang lebih rasional dan tidak mudah terjebak dalam kesalahan logika yang menyesatkan.